Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Pesan Pak Jokowi, hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Kenapa? Pesan disampaikan karena Eropa sedang menyiapkan siasat baru untuk kembali melawan pemerintah Indonesia, yakni meluncurkan konsultasi pengguna peraturan penegak atau informasi religion. Ini dimana juga salah satu karakteristik utama dari global kita juga mempunyai kepentingan sendiri masing-masing negara. Kita ingin membangun perekonomian kita, ingin membangun bangsa kita, dan kita ingin menjadikan ini sebagai suatu hal yang fundamental. Ini mempunyai cukup karena mereka ngotot dengan porsi 20% impor Indonesia. Bukan main deh terjadi ngototnya dia. Ternyata diselidiki sebetulnya mereka sejujurnya kalah bersaing dalam hal produksi nikel. Uni Eropa atau UE tidak terima dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia Joko Widodo yang mengajukan banding gugatan atas kekalahan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO perihal larangan ekspor biji nikel ke luar negeri lantaran tak terima Uni Eropa sedang menyiapkan siasat baru untuk kembali melawan pemerintah Indonesia, yakni meluncurkan konsultasi pengguna peraturan penegak atau informasi regulation. Dalam situs resmi Uni Eropa dikatakan bahwa langkah pembentukan tim formal regulasi setelah Indonesia mengajukan banding laporan gugatan atas kekalahan gugatan beberapa waktu yang lalu. Pemerintah melalui staf khususnya, yaitu Menteri Perdagangan Krisna Hasibuan buka suara menjelaskan bahwa informasi regulasi adalah suatu mekanisme internal Uni Eropa untuk berkonsultasi kepada seluruh stakeholder, baik pemerintah, negara-negara di Eropa maupun industri pengguna bahan dari Indonesia, khususnya industri baja di Eropa. Konsultasi untuk melihat kerugian dari satu kebijakan yang diambilkan oleh negara lain yang berdampak kepada Uni Eropa. Jadi mereka mengambil konsultasi regulasi supaya untuk dapat membuat kebijakan dengan dasar-dasar yang jelas. Indonesia itu mempunyai hak sendiri untuk menentukan nasibnya, tapi Eropa tetap ngotot karena banyak yang dirugikan. Sebagaimana diketahui pada tahap pertama gugatan di Uni Eropa di WTO, Indonesia nyatakan kalah, namun Indonesia mengajukan banding. Gugatan tersebut pada akhir tahun 2022. Banding gugatan menjadi satu mekanisme yang diperbolehkan WTO. Alhasil keputusan pertama atau kekalahan Indonesia dalam gugatan Uni Eropa di WTO tidak mengikat. Artinya Indonesia masih bisa melaksanakan kebijakan larangan ekspor biji nikel selama belum ada keputusan dari majelis banding. Maka keputusan di tingkat terutama ini tidak mengikat. Jadi Indonesia bisa terus dengan kebijakan itu. Yang mereka tidak bisa terima, mereka maunya setelah ada keputusan tingkat pertama
Indonesia menyerah dan merubah kebijakan. Tapi ternyata Indonesia tidak mencabut larangan ekspor itu. Ungkap Bara Indonesia ya. Jadi jelas bahwa Indonesia tetap akan memberlakukan larangan ekspor. Indonesia mengharapkan Uni Eropa itu menghormati mekanisme yang dijamin oleh WTO perihal banding gugatan tersebut lewat informasi relocation. Mereka Uni Eropa hanya ingin membalas dari kebijakan kita yang membandingkan gugatan larangan ekspor secara total, yang menimbulkan kerugian para industri. Mereka jadi mencari-cari ya, untuk menghadang kebijakan Indonesia. Memang dinyatakan dalam religion case, misalnya menggunakan biaya masuk kepada barang-barang kita yang masuk ke Uni Eropa. Selama ini yang sudah berjalan akan dinaikkan bea cukainya, tapi sebelumnya Eropa akan menghubungi stakeholder kerugian atau dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan Indonesia. Jadi Eropa sebagai pemangku kepentingan itu masih punya waktu sampai 11 Agustus tahun 2023 karena untuk memberikan pandangan mereka tentang penggunaan regulasi tadi ya. Kasus ini adapun tindakan yang bisa dilakukan ini dapat mencakup pengguna bea atau pembatasan kuantitas dan impor, ekspor, peraturan penegakan Uni Eropa mungkin untuk menegakkan kewajiban internasional yang telah disetujui oleh anggota WTO. Jadi jelas di sini perselisihan tinggal meruncing dan Indonesia harus kekeh untuk tetap melanjutkan apapun resikonya yang akan diambil. Maka dari itu Pak Jokowi pesan hilirisasi wajib berjalan. Begitu juga pesan untuk calon-calon yang akan bertanding di Pilpres 24, siapapun yang jadi harus menjalankan hilirisasi untuk kemajuan negara Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Merdeka.